Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Septianti, NPM 18 12 12 0086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang obligasi dan valuasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari obligasi. Obligasi adalah suatu kontrak jangka panjang di mana pihak peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. Investor memiliki banyak pilihan berinvestasi dalam obligasi, tetapi obligasi dikelompokkan menjadi 4 jenis utama, yaitu yang pertama obligasi pemerintahan. Obligasi pemerintahan yaitu disebut dengan obligasi negara diterbitkan oleh pemerintah federal akan memenuhi pembayaran yang dijanjikan sehingga obligasi tidak memiliki risiko gagal bayar. Yang kedua adalah obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi perusahaan memiliki risiko gagal bayar jika perusahaan tersebut mengalami masalah perusahaan. Perusahaan tersebut tidak mampu bayar atas bunga dan pokok seperti yang dijanjikan. Yang ketiga adalah obligasi pemerintah daerah. Obligasi pemerintah daerah memiliki risiko gagal bayar, akan tetapi obligasi pemerintahan daerah memiliki keunggulan penting dibandingkan jenis-jenis obligasi yang lain. Akibatnya, tingkat bunga obligasi pemerintahan dengan obligasi pemerintahan daerah jauh lebih rendah daripada obligasi pemerintah dengan risiko ekuivalen. Yang keempat adalah obligasi luar negeri. Obligasi luar negeri memiliki risiko gagal bayar. Begitu pula obligasi pemerintah luar negeri munculnya risiko tambahan jika obligasi dinyatakan dalam mata uang selain mata uang negara investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik obligasi. Karakteristik obligasi yang pertama adalah nilai pari. Nilai pari adalah obligasi yang dinyatakan untuk tujuan ilustrasi. Kita biasanya berasumsi nilai pari adalah 1000, meskipun setiap kelipatan 1000 misalnya 5000 atau 5 juta. Juga dapat digunakan nilai pari, biasanya mencerminkan jumlah uang dipinjamkan oleh perusahaan dan dijanjikan untuk dilunasi kembali pada saat jatuh tempo. Yang kedua adalah tingkat bunga kupon. Tingkat bunga kupon adalah pembayaran kupon dibagi dengan fair value. Pembayaran ini ditentukan pada saat obligasi diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang umur obligasi tersebut. Misalnya, nilai pari 1000 dan obligasi tersebut membayar bunga 100. Setiap tahunnya, pembayaran kupon obligasi adalah 100 sehingga tingkat bunga kuponnya adalah 100 bagi 1000, sama dengan 10%. Jumlah 100 itu merupakan biaya sewa tahunan atas pinjaman sebesar 1000. Yang ketiga adalah tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo umumnya memiliki tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan di mana per value-nya harus dilunasi. Waktu jatuh tempo ditentukan saat obligasi tersebut pertama kali diterbitkan, misalnya 10 tahun dan 15 tahun. Yang keempat adalah ketentuan penebusan. Sebagian besar obligasi memiliki ketentuan penebusan yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali organisasi tersebut sebagai penebusan. Ketentuan penebusan biasanya menyatakan bahwa emiten harus membayar jumlah yang lebih besar dari per value-nya kepada pemegang obligasi jika obligasi tersebut ingin ditebus. Jumlah tambahan tersebut biasa dikenal sebagai premi penebusan. Yang kelima adalah dana pelunasan. Dana pelunasan adalah ketentuan dalam kontrak suatu obligasi yang meminta emiten melunasi sebagian emisi obligasi setiap tahunnya. Beberapa obligasi menyertakan ketentuan dana pelunasan yang memfasilitasi pelunasan emisi secara teratur. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan dana pelunasan bisa dikategorikan sebagai gagal bayar yang dapat membuat perusahaan dinyatakan bangkrut. Jadi, dana pelunasan akan menjadi sumber pengeluaran kas yang signifikan bagi perusahaan. Yang keenam adalah fitur lain. Pertama, obligasi dapat dikonversikan. Convertible bond adalah obligasi yang dapat ditukar berdasarkan opsi pemegang obligasi dengan saham biasa perusahaan emiten. Obligasi yang diterbitkan dengan waran mirip dengan obligasi yang dapat dikonversi. Waran adalah opsi yang memungkinkan pemegang obligasi membeli saham pada satu harga yang telah ditentukan sehingga memberikan suatu keuntungan modal jika harga saham tersebut naik.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang valuasi obligasi. Secara kasar, kita dapat mengatakan bahwa nilai obligasi atau valuasi obligasi adalah nilai pasar atau nilai jual obligasi. Obligasi yang bernilai pari 1000 belum tentu dijual seharga nilai parinya. Bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah dari nilai pari atau nilai normal. Nilai dari suatu aset keuangan, saham, obligasi sewa guna usaha, atau bahkan aset fisik seperti gedung apartemen atau mesin hanyalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan akan dihasilkan oleh aset tersebut. Arus kas untuk obligasi standar dengan kupon seperti obligasi Allied Food terdiri atas pembayaran bunga sepanjang usia 15 tahun. Obligasi ditambah jumlah pinjaman biasanya nilai pari ketika obligasi tersebut jatuh tempo. Dalam hal obligasi dengan tingkat bunga pengambang, pembayaran bunga akan bervariasi dari waktu ke waktu untuk obligasi dengan kupon 0. Tidak ada pembayaran bunga sehingga satu-satunya arus kas adalah nilai pari ketika obligasi jatuh tempo. Selanjutnya adalah imbal hasil obligasi. Rasio pembayaran kupon berkala obligasi, jumlah bunga tetap asli dibagi dengan nilai pasar saat ini dan dinyatakan sebagai presentasi imbal hasil obligasi menunjukkan kepada investor beberapa yang akan mereka hasilkan dari investasi atau pengambilan mereka. Yang pertama adalah imbal hasil saat jatuh tempo. Imbal hasil saat jatuh tempo itu pengembalian total return obligasi dengan bunga interest ditambah keuntungan modal atau capital gain yang diperoleh ketika obligasi jatuh tempo. Yang kedua adalah imbal hasil saat penembusan, dan yang ketiga adalah imbal hasil saat ini. Selanjutnya adalah perubahan nilai obligasi dari waktu ke waktu. Ketika kupon obligasi diterbitkan, biasanya ditentukan pada suatu tingkat yang mengakibatkan harga pasar obligasi sama dengan nilai parinya. Jika ditentukan tingkat kupon yang lebih rendah, investor tidak akan bersedia membayar 1000 untuk obligasi tersebut. Sementara itu, jika ditentukan tingkat kupon yang lebih tinggi, investor akan memperebutkan dan memberikan penawaran harga di atas 1000, dan para banker investasi dapat menilai dengan cukup akurat tingkat kupon yang dapat mengakibatkan obligasi dijual pada nilai pari yaitu 1000. Selanjutnya adalah obligasi dengan kupon setengah tahunan. Obligasi dengan kupon setengah tahunan itu meskipun beberapa obligasi membayarkan bunga secara tahunan, sebagian mayoritas obligasi pada kenyataannya melakukan pembayaran setelah setengah tahunan. Selanjutnya adalah menilai tingkat resiko obligasi. Menilai tingkat resiko obligasi itu ada 3. Yang pertama resiko tingkat bunga, yang kedua resiko tingkat reinvestasi, dan yang ketiga adalah membandingkan resiko tingkat bunga dengan tingkat reinvestasi. Selanjutnya adalah resiko gagal bayar. Resiko gagal bayar kemungkinan merupakan resiko penting lain yang dihadapi oleh pemegang obligasi jika emiten gagal bayar. Jumlah yang diterima oleh investor akan lebih kecil daripada pengembalian yang diajukan. Resiko gagal bayar dipengaruhi oleh kemampuan finansial emiten dan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam kontrak obligasi, termasuk apakah ada anggunan yang dijaminkan untuk mengamankan obligasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang berbagai jenis obligasi perusahaan. Yang pertama adalah obligasi hipotek, biasa disebut mortgage bond, yaitu penerbitan obligasi yang dijamin dengan hipotek atas properti milik penerbit. Pernyataan ini dimuat dalam akta notarial dan disampaikan kepada pemegang obligasi. Dan yang kedua adalah obligasi tanpa jaminan. Obligasi tanpa jaminan merupakan obligasi yang tidak dijamin sehingga tidak memberikan anggunan spesifik sebagai jaminan bagi obligasi. Karena itu, pemegang obligasi tanpa jaminan merupakan kreditor biasa yang klaimnya dilindungi oleh properti yang tidak digunakan. Pada akhirnya, penggunaan obligasi tanpa jaminan akan bergantung pada sifat aset perusahaan dan kekuatan kreditnya secara umum. Dan yang ketiga adalah obligasi tanpa jaminan subordinasi, yaitu obligasi yang jika terjadi likuidasi memiliki klaim atas aset hanya setelah uang senior dibayar penuh. Selanjutnya adalah peringkat obligasi. Peringkat obligasi itu yang pertama adalah kriteria peringkat obligasi, yaitu meliputi yang pertama rasio-rasio, termasuk
rasio utang dan rasio kelipatan pembayaran bunga. Makin baik rasionya dan makin tinggi pula peringkatnya. Yang kedua adalah ketentuan hipotek. Yang ketiga, ketentuan subordinasi, dan yang keempat, ketentuan jaminan. Selanjutnya adalah arti penting peringkat obligasi. Peringkat obligasi memiliki arti penting bagi perusahaan investor. Pertama, karena peringkat obligasi merupakan indikator dari risiko gagal bayarnya. Peringkat memiliki pengaruh langsung yang dapat diukur pada tingkat bunga, obligasi, dan biaya utang perusahaan. Dan yang kedua adalah sebagian besar obligasi dibeli oleh investor institusional dan bukan individual. Kebanyakan institusi dibatasi hanya boleh membeli efek yang layak investasi. Jadi, jika obligasi suatu perusahaan jatuh di bawah BBB, perusahaan tersebut akan sulit menjual obligasi baru karena banyak calon pembelinya tidak diperkenankan untuk membeli obligasi tersebut. Yang selanjutnya adalah perubahan peringkat. Perubahan peringkat obligasi perusahaan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk meminjam modal dana dan biaya modal perusahaan tersebut. Lembaga pemerintah melakukan peninjauan atas obligasi yang beredar secara berkala, terkadang menaikkan atau menurunkan suatu obligasi sebagai hasil dari perubahan kondisi yang terjadi pada emiten. Dan yang terakhir adalah kebangkrutan dan reorganisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.